Pemirsa, konflik dalam grup Bagito yang telah berusia 23 tahun ini tampak semakin meruncing. Pernyataan Unang yang mengungkap praktek diskriminasi dalam manajemen Bagito membuat Deddy Gumilar atau Miing sebagai pimpinan grup tersebut perlu mengklarifikasi pernyataan itu. Menurut Miing, ungkapan Unang mengenai ketidakadilan dalam pembagian penghasilan di Bagito justru bersumber dari sikap Unang sendiri. Unanglah yang tidak adil. Sudah 5 tahun ini Miing merasakan tidak. Selain kerap diminta menjadi pengisi acara yang bernuansakan Ramadan di berbagai tempat, para penyanyi cilik beberapa di antaranya bahkan ada yang mengeluarkan album-album religius bernafaskan Islam. Jadi pertama kalinya mamanya Caca kenal sama tantenya Atras Manovi, ya kan Pi ya? Iya. Nah pas gitu, apa sih ngobrol-ngobrol gitu. Nah kan ada mau buat rencana untuk buat album. Nah ya jadinya itu deh. Ya akhirnya kita bertiga nih pada album Sujud ini. Aku mau menciptakan sama papaku sendiri. Ya 2 bulan. Karena ini ada bahasa Arabnya. Jadi lama, jadi mesti nyari lirik-lirik Arabnya gitu. Dan aku mesti fasih untuk membacanya. Yang album yang tahun kemarin bisa dipakai lagi, sekarang diputar lagi. Nanti aku nyanyinya bisa pakai album yang kemarin, jadi nggak buat lagi. Bagi Cikita tentu mempunyai alasan tersendiri mengapa pada setiap bulan puasa ia selalu mengeluarkan album religius. Bulan Ramadan, ini waktu yang pas untuk mengeluarkan album Ramadan gitu. Lalu bagaimana dengan Tasya? Mengapa puasa kali ini Tasya tidak mengeluarkan album religiusnya? Ini tergantung suara musiknya aja. Kalau misalnya suruh buat album tentang Ramadan, puasa gitu-gitu, ya aku sih oke-oke aja. Selain mengeluarkan album, kegiatan lain apa saja yang Cikita, Tasya, dan kelompok Saka lakukan pada saat bulan puasa? Aku juga ada ceramah Islamik ke SD Islam gitu di Masjid Universitas Indonesia. Aku ceramah tentang Islam gitu. Jadi bintang tamunya apa? Jadi bintang tamu sekalian berceramah. Aku berceramah pokoknya tentang yang agama Islam yang telah aku pelajari dari sekolah. Di dekat rumahku kan banyak ya yang anak-anak kali kelas, jadinya pada nginep, jadinya pada buka puasa bareng sama aku, terus sahur bareng, taraweh bareng, ya sama teman-teman. Tapi aku Apakah sejauh ini mereka memahami arti puasa? Puasa itu berarti kita menahan hawa dan nafsu, berarti itu kita mengendalikan emosi kita. Jadi misalnya kita tuh menahan amarah kita lah, misalnya kita cepet banget sih marahnya, jadi itu kesadaran diri kita mesti diperkuat lah gitu. perut kita harus diistirahatin dulu 1 bulan dalam setahun. Kan kita di bulan puasa ini kan mencari banyak amal ya, amal ibadah, mencari banyak-banyak pahala ya. Soalnya kan udah puasa, sholat, terus tadarus, jadinya kan banyak tuh amalnya. Maknanya puasa yang jelas kita jadi menahan haus dan lapar, dan melatih sabar dan menahan amarah, lirik lagu kita tuh, Terus kalau ya maknanya buat aku bulan puasa ini yang jelas apa sih, menguatkan iman kita lah yang jelas itu. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan aktual yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, konflik dalam grup Bagito yang telah berusia 23 tahun ini tampak semakin meruncing. Pernyataan Unang yang mengungkap praktek diskriminasi dalam manajemen Bagito membuat Deddy Gumilar atau Miing sebagai pimpinan grup tersebut perlu mengklarifikasi pernyataan itu. Menurut Miing, ungkapan Unang mengenai ketidakadilan dalam pembagian penghasilan di Bagito justru bersumber dari sikap Unang sendiri. Unanglah yang tidak adil. Sudah 5 tahun ini Miing merasakan tidak pernah ada kontribusi Unang terhadap Bagito. Sebagai contoh, untuk menghubungi Unang saja manajemen Bagito harus melalui manajer Unang terlebih dahulu. Bagaimanapun juga dalam sebuah organisasi tidak ada baiknya dalam manajemen ada manajemen. Dia bikin manajemen hanya alasan katanya tidak
dilayani oleh manajemen kita. Loh memang kita manajemen ini bukan asisten. Memang ada bagiannya. Gitu loh. Nah, banyak hal yang persepsinya keliru saya lihat. Misalnya ketika kita dipotong misalnya dari hasil kontrak itu sekian persen untuk manajemen. Dianggapnya uang ini adalah, coba lihat berapa tahun, kemana duitnya. Disangkanya seperti kalau dipotong seperti kayak deposito. Loh gaji karyawan yang bayar pulsa, yang overhead segala macam, kos produksi segala macam, dari mana uangnya? Beli bensin, betulin mobil, biaya pemeliharaan, komputer rusak. Karena dia tidak pernah ke kantor, maka dia tidak pernah mengerti. Dari dulu dibebaskan. Nggak apa-apa deh, gue honornya nggak sama, asal gue bebas main kemana-mana. Nah, dengan dibebaskan barangkali ada kontribusi, ternyata juga nggak. Kontribusi dalam pengertian bukan hanya sebagai pemain loh, karena kita bersama loh. Kalau hanya sekedar main, ibaratnya nasi kan tinggal nyuap, kan harus diproses dari beras menjadi dimasak, dimatangkan, lalu disimpan di piring baru dimakan. Jadi saya pikir mungkin Unang lupa bahwa Unang kurang mengapresiasi, kurang menghargai proses perjalanan kasarnya nih, order sampai di tangan dia. Itu adalah ada orang lain loh yang memproses, itu temannya sendiri diantaranya saya. Gitu loh. Dari kurun waktu bertahun-tahun, berbelas tahun. Itu rasa-rasanya barangkali Unang hadir sebagai pemain. Gitu loh. Kalau bicara adil, kalau honor sama kerja beda apa itu juga adil? Mengenai program acara Ramadan Yuk Sahur Yuk senilai 40 juta rupiah itu, dijelaskan Miing bahwa itu bukan hanya untuk Bagito, tapi juga untuk banyak pihak, antara lain untuk Maudi, Parto dan Akri, juga penceramah dan tim kreatif Bagito. Awalnya itu saya dengan Maudi diminta. Cuman saya bilang ke pihak Trans TV, alasannya adalah kalau saya dengan Maudi ini acara akan kembar dengan TV lain. Sementara katanya kalau memang produk ini mau unggul harus memiliki diferensiasi, ada perbedaan gitu kan. Nah supaya beda, saya pikir gimana kalau saya ngusulin Bagito, nanti bentuknya seperti yang Anda pernah lihat kan, potret. Sehingga dari sisi agama tidak menggurui, sudah dimainkan topik by topiknya itu oleh kita gitu loh. Ini acara saya, ini ada anggaran segini-segini. Dia langsung ngarang, oh itu Bagito 40 juta, bukan untuk paket seluruhnya. Begitu, kan saya nggak lucu di depan umum gitu, ini 500 untuk ngapain? Untuk menyelesaikan perseteruan di antara mereka, hari Sabtu lalu Miing, Didin, dan Unang mengadakan rapat. Tahun depan, mereka tidak lagi akan membuat kontrak untuk dan atas nama bertiga, tapi sendiri-sendiri. Tapi mereka bertiga berhak menggunakan nama Bagito. Hasil keputusan rapat tadi kemarin itu bahwa tidak ada kerjasama atau kontrak baru atas nama bertiga. Unang mau sendiri silakan, atau Unang mau berdua dengan Didin juga tidak apa-apa, silakan. Atau Unang mau dengan saya juga silahkan, dibolehkan. Dan semua hasil keputusan tadi malam, semuanya berhak menggunakan nama Bagito. Misalnya Unang Bagito di dalam title dagangnya, atau Miing Bagito, atau Didin Bagito. Itu lebih bijaksana. Tapi mencoba kita untuk introspeksi ke dalam, untuk tidak melakukan kerjasama bertiga dalam pengertian melakukan kontrak kerjasama. Kenapa? Punya kekhawatiran ada friksi lagi, ini menyangkut orang lain. Begitu tajamnya konflik di antara mereka selama 5 tahun belakangan ini, andai kata tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, mereka tentu sudah bubar sejak lama. Ini persoalan yang saya takutkan sejak 5 tahun yang lalu. Takut dalam tanda kutip bahwa ini kan persoalan internal sebetulnya. Tapi ya ini membuktikan bahwa tidak idealnya di dalam organisasi Bagito barangkali. Kalau ideal kan dia merundingkan dengan temannya barangkali ya. Dia ibarat suami istri punya persoalan, sebelum dikomunikasikan pada suaminya atau pada istrinya, dia cerita sama tetangganya dulu gitu loh. Akhirnya saya kira kita ini mungkin ya, karena Unang yang bikin konferensi pers pertama, ini telah mengundang publik untuk menjadi hakim terhadap persoalan kita, yang pada dasarnya publik itu tidak tahu secara detail persoalan yang di dalam ini. Setelah 23 tahun akhirnya mereka harus menentukan jalan sendiri-sendiri. Apa yang Miing rasakan sebagai seorang pimpinan grup Bagito? Sangat sedih sekali. Kita bangun kasarnya nih dari miskin, dari gembel kita berproses. Kebetulan saya anak yang paling kelompok ini saya anggota paling tua ya. Sehingga tidak mungkin semuanya menjadi anggota. Kalau grup mau jalan harus ada yang dominan kan. Sementara Unang kan keberatan ada yang dominan. Lalu siapa yang mimpin? Jelas saya bertugas dari awal menjaga visi. Jelas dari awal saya tukang lobby. Tukang dagangnya tuh saya di Bagito. Harus mau terima dengan jujur gitu loh.